Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersyukur bisa membangun ibadah kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita dengan penuh sukacita membangun ibadah ini bersama keluarga yang terkasih kita masing-masing. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam ibadah ini dan kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 66 ayat 1 di gunung dan di lurah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dengan bersama kita menyiapkan hati kita mengambil saat teduh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyapa Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Atas kasih karunia Tuhan, pagi ini kita boleh bangun kembali dengan sehat. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Sekaligus pada minggu hari ini kita membuka bulan Kespel GKJW tahun 2021. Tema ibadah pada hari ini terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Mari kita serahkan diri kita dalam doa. Bersama-sama kita mohon pimpinan dan perkenan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Bersama keluarga kami tercinta, kami membangun ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami melalui online. Kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Ya Bapa, kami bersama-sama ingin seperti para murid saat itu yang Engkau perintahkan untuk bersaksi, menunggu curahan Roh-Mu, dan Engkau beri kemampuan untuk dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami dengan segenap keluarga kami datang ke hadirat-Mu,
mengakui segala dosa kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami semua, dan kami boleh layak memuji, berdoa, menghadap-Mu, dan merasakan indahnya persekutuan yang kami bangun pagi ini. Sepanjang ibadah yang kami lakukan di hari kenaikan Tuhan ini, kiranya Tuhan berkenan, sehingga dari awal sampai akhir Tuhan memberkati. Kami mendapatkan berkat surga, dan berikutnya apa yang menjadi tugas kami di dunia, kami dapat melaksanakannya bersama Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah penyerahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini, kita akan bersama-sama menggumuli dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini yang telah kita siapkan, Injil bacaan kita adalah dari Injil Lukas 24 yang akan kita baca ayat 24 sampai ayat 44 sampai 53. Tapi sebelum itu marilah kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih Tuhan, biarlah curahan Roh Kudus-Mu Tuhan ada pada kami, dan kami Engkau terangi, kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh kuat melakukan setiap kehendak firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Bapak Pendeta Wuryanto Tuhan yang akan berbagi renungannya pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi, dan Roh Kudus senantiasa ada dalam diri Bapak Pendeta Wuryanto, sehingga apa yang disampaikan semakin memberi kekuatan, memberi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami saat ini, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi
Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian tadi firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekaligus kita Gereja GKJW membuka bulan Kespel, bulan kesaksian pelayanan. Judul khotbah pagi ini, siap untuk menjadi saksinya. Saudara, sering kita mendengar kata mandiri. Kata ini bahkan dipakai menjadi salah satu bank di Indonesia, Bank Mandiri. Dan sudah lama juga gereja kita, GKJW, menggumuli kata ini untuk menekankan kemandirian dalam bidang teologi, daya, dan dana. Sejak tahun 1986, di era PPJP 2017-2034 gereja kita memasang tema inti itu, program pembangunan jangka panjang, mandiri dan menjadi berkat. Mandiri di 3 bidang, teologi, daya, dan dana. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata mandiri mempunyai arti keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Bukan hal yang mudah membuat seseorang bisa mandiri. Butuh semangat dan perjuangan yang tinggi. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk mandiri. Setelah dia bangkit selama 40 hari, Tuhan menemui para murid, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tiba saatnya, setelah 40 hari dia akan naik ke surga. Namun rupanya para murid seakan tidak rela ketika Tuhan harus meninggalkan mereka kembali naik ke surga. Mereka tetap saja mengharapkan Tuhan Yesus menemani. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki para murid untuk mandiri. Oleh karena itu, para murid diberi tugas oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Kalau di tema ibadah tadi ditulis di Yerusalem,
seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa artinya? Ketika Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya, mari itu kita mulai di lingkungan kita sendiri yang terdekat. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan pekerjaan, dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjalani tugas ini, para murid juga dibuka oleh Tuhan pikirannya supaya mengerti kitab suci yang berbicara tentang Mesias. Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk mandiri, bukan berarti tanpa bekal. Tidak ditinggal begitu saja lalu diberi perintah untuk menjadi saksi, tapi sebelum mereka menyaksikan kasih Tuhan, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yakni Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, para murid dan umatnya mendapat hikmat untuk mengetahui perkara yang dalam dan mulia dari Allah. 10 hari setelah ini kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bagi kita, orang percaya, pertumbuhan dalam pengenalan dan tahu akan Allah menjadi sangat penting. Kehidupan Kristen pada dasarnya adalah kehidupan yang selalu berusaha untuk mengenal Allah lebih baik setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga menghendaki kita, gerejanya. Kalau dulu tugas mendatangkan kerajaan Allah, mengenalkan kerajaan Allah, mewujudkan situasi kerajaan Allah, itu dilakukan oleh Tuhan. Sekarang tugas itu menjadi tugas kita, gerejanya, tubuh Kristus. Kita harus mandiri dan menjadi saksi. Mandiri berarti berani untuk bersaksi. Hari ini gereja kita pembukaan bulan kesaksian pelayanan. Dan kita diingatkan kembali, kita juga diberi tugas untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Secara khusus dalam situasi saat ini, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita untuk bersaksi apa yang kita bisa lakukan di masa-masa pandemi ini. Mari kita saksikan dan kita wartakan kenaikan Yesus Kristus Sang Juru Selamat melalui perilaku dan perbuatan kita yang selalu meneladani Dia. Mari kita tunjukkan perhatian yang lebih kepada sesama di masa yang penuh keprihatinan ini. Membantu sesama, memberi sukacita dan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Sekaranglah tugas kita bersama dengan Roh Kudus mendatangkan kerajaan Allah atau situasi kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera di bumi ini. Selamat bersaksi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita adalah sebagai umat terpilih yang dijadikan saksi-saksi bagi Tuhan, tetapi kita juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, marilah kita bersama mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan dalam ibadah hari ini, kita ambil dari kitab 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan melalui kidung suplemen sambil mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita. Kita juga berdoa syafaat dan nanti kita tutup bersama doa ini dengan pujian doa Bapa kami. Kembali kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh merayakan hari kenaikan Tuhan. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu juga mengaturkan persembahan. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan. Terlebih persembahan hidup kami yang berkenan dan kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sekarang tugas mendatangkan kerajaan Allah adalah tugas kami sebagai gereja Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk gereja kami, GKJW yang kami cintai. Mulai dari jemaat, demikian juga majelis daerah sampai majelis agung. Tolonglah kami semua ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu yang baik di tengah dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang sedang mengalami bencana alam baik di berbagai tempat, NTT, Malang Selatan, kecelakaan laut, darat, udara, Tuhan tolong mereka. Jikalau ada yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan. Pada saat ini ya Tuhan, saudara kami umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan tolonglah mereka supaya dapat menjaga kesehatan dengan baik. Mereka sudah melaksanakan ibadahnya di bulan puasa dan sekarang merayakan hari kemenangan. Tuhan memberkati mereka sehingga program pemerintah sejalan, mereka bisa menjaga diri mereka masing-masing sehingga tidak semakin menyebarkan COVID atau virus COVID-19, tapi kami dapat memutus tali penularan COVID ini bersama-sama dengan baik. Kami juga mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Para pemimpin kami berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin rakyat menuju adil dan sejahtera. Bapak, setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kembali dalam kehidupan kami bersama keluarga dan lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat menjadi saksimu yang baik dimanapun. Inilah doa kami yang masih jauh dari sempurna. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami akan menutupnya bersama dengan pujian doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan, jalani kehidupan dengan tenang dan tetap jalankan protokol kesehatan. Sekarang menjadi tugas kita bersama untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga sebagai gerejanya. Selamat bersaksi, dan kita tutup ibadah ini bersama dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran
Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan selamat memasuki bulan kesaksian pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi zaman pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.